Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Nova Putri Ayuni, Rinci Tia, dan Nurul Amanda. Di sini kami akan membahas materi kelompok kami yaitu tentang lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia dalam meningkatkan pengetahuan tentang alam sekitarnya. Mengetahui satu hal, kemudian mengelola informasi tersebut untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa definisi para ahli menggambarkan bahwa pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu upaya dan aktivitas pembelajaran, pembimbingan, pelatihan terhadap anak sehingga menjadi masalah yang dewasa, baik jasmani maupun rohani. Lingkungan pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, yang ketiga pendidikan non-formal. Pendidikan dalam lingkungan keluarga sangat berperan penting terhadap perkembangan anak, karena di keluargalah pertama kali anak memperoleh pendidikan. Baru masuk ke sekolah, yang bertanggung jawab di sana adalah seorang guru. Yang pertama, lingkungan pendidikan formal. Pengertian pendidikan formal. Lingkungan pendidikan formal menurut Din Wahyudin 2007 3.9 adalah suatu satuan sosial atau lembaga sosial yang secara sengaja dibangun dengan khusus tugasnya untuk melaksanakan proses pendidikan. B. Bentuk pendidikan formal. Pada jalur pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah serta sekolah menengah pertama dan lain-lain. Pada jalur pendidikan tingkat tinggi berbentuk akademik, institut, dan universitas, dan lain sebagainya. C. Tujuan pendidikan formal. Tujuan sekolah umumnya adalah memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik di antara mengembangkan kehidupan sehari-hari. Wahyudin 2007 3.9. 2. Lingkungan pendidikan non-formal. Pengertian lingkungan pendidikan non-formal merupakan lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung ataupun tak langsung, ikut mempunyai pesan dan fungsi edukatif. B. Bentuk pendidikan non-formal dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dapat juga berbentuk secara terstruktur dan berjenjang, antara lain kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Berbentuk tidak terstruktur dan berjenjang, misalnya informasi, ceramah, penyuluhan, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan non-formal. Tujuan pendidikan ditentukan bentuk pendidikan formal itu sendiri sesuai jenisnya dalam Wahyudin 2007 3.13. Pendidikan non-formal dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, dan lain sebagainya. Lingkungan pendidikan informal. Pengertian pendidikan informal. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 13, jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, pelaksanaan pendidikan berlangsung tidak dengan cara artifisial, melainkan secara ilmiah atau berlangsung secara wajar. Oleh sebab itu, pendidikan keluarga disebut informal. B. Bentuk pendidikan informal berbentuk berdasarkan keanggotaan. Dibedakan menjadi keluarga bakti dan keluarga luas. Keluarga bakti adalah keluarga terkecil yang terdiri ayah, ibu, dan anak. Sedangkan luas adalah keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga bakti. C.
Tujuan pendidikan informal, sekalipun tidak ada tujuan pendidikan dalam keluarga yang dirumuskan secara tersurat, tetapi secara tersirat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga pada umumnya adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berorientasi. B. Masalah-masalah yang mempengaruhi lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pendidikan formal, di mana masalah yang sering timbul dalam pendidikan formal yaitu kurangnya tenaga pendidik yang profesional. Banyak para guru dalam mengajar namun tidak menggunakan metode pengajaran yang baik dan kurangnya jiwa pendidik. Mereka hanya bisa mengajar namun tidak bisa mendidik. Yang kedua, masalah pendidikan non formal, di mana masalah yang sering muncul dalam lingkungan pendidikan non formal yaitu kurangnya perhatian keluarga pada anak, minimnya keadaan keuangan keluarga, sehingga banyak anak-anak mereka yang tidak mampu untuk menyambung kepada pendidikan tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu masalah pendidikan informal. Masalah yang sering terjadi dalam pendidikan informal adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman pendidikan, sehingga pergaulan dalam masyarakat menjadi rusak dan individu tersebut tidak bisa mengartikan seberapa penting pendidikan bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat sekitar. Lingkungan formal, non-formal, dan informal. Lingkungan formal, non-formal, ataupun informal sangat berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan, seperti misalnya lingkungan sekolah sangat berperan pada individu tersebut di mana ia bisa belajar dari mulai usia 4 tahun hingga 23 tahun atau dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Dari guru atau sekolah, individu dapat menerima berbagai pelajaran yang nantinya dapat digunakan untuk bergaul dalam lingkungan masyarakat. Pelajaran di sekolah, baik yang pelajaran teori maupun praktek, akan sangat bermanfaat bagi perkembangan individu di dalam lingkungan non-formal dan informal. Dalam pergaulannya di masyarakat, individu harus mempunyai etika dan sopan santun. Untuk mendapatkan pembelajaran sopan santun dan etika ini dimulai dari pendidikan non-formal dalam keluarga. Di dalam keluarga, individu didik untuk menjadi seorang anak yang baik, yang tahu sopan santun dan etika serta moral ini diperoleh juga dari pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di masyarakat. Ketiga, lingkungan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan keberhasilan pendidikan seorang individu. Dari mulai lahir, seorang anak akan didik dalam lingkungan keluarga non-formal, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan seterusnya hingga mereka dapat mengerti benar tentang berbagai cara hidup yang baik. Berperilaku formal setelah mengalami pengembelengan dalam lingkungan pendidikan keluarga.